Di sini ada kabar yang sangat mengejutkan sekali, yaitu Shopee mulai PHK massal karyawannya. Gitu ya. Di sini dari Bisnis Tempo, 2 hari yang lalu, judulnya tepis isu PHK massal Shopee Indonesia relokasi sejumlah karyawannya. Jadi katanya Shopee ini kantornya pindah ke Jogja yang lebih murah biaya hidupnya atau biaya operasionalnya gitu ya. Nah, coba ada lagi nggak beritanya? Nah, di sini ya, e-commerce Shopee diterpa isu PHK 4 hari yang lalu ya. Shopee diisukan kembali PHK massal karyawannya 3 hari yang lalu. Gosip PHK massal menerpa Shopee di media sosial. Nah, langsung saja kita baca salah satu beritanya. Nah, kita baca berita dari sini saja. Judulnya Gosip PHK massal menerpa Shopee di media sosial ini pada 1 Agustus 2024. 4 hari yang lalu ya. Berita pemutusan hubungan kerja atau PHK di perusahaan startup kembali menjadi perhatian publik. Kali ini Shopee, sebuah perusahaan e-commerce besar, menjadi topik perbincangan setelah dilaporkan melakukan PHK massal terhadap 1.000 karyawannya. Wah, 1.000 karyawan ya. Informasi ini disebarkan oleh akun media sosial Instagram, e-commerce, dan akun ini. Berikut adalah cuitan dari akunnya. Hari ini ada lagi startup Indonesia yang melakukan PHK. Shopee memecat kakakku dengan cara yang tidak adil setelah bekerja selama 7 tahun di 4 atau 5 divisi berbeda padahal anaknya baru saja masuk TK prasekolah. Ya, PHK secara tidak adil selama 7 tahun sudah bekerja di Shopee gitu ya. Oke. Selanjutnya cuitan tersebut hingga hari ini telah mendapat 42.000 view. Nah, tapi Bang, apa hubungannya Shopee e-commerce yang tempat belanja itu dengan SPayLater dan S-Pinjam? Gitu ya. Kalau Shopee-nya bangkrut, apakah S-Pinjam dan SPayLater-nya juga bangkrut gitu? Kan soalnya SPayLater itu PT Commerce Finance dan PT Lentera Dana S-Pinjamnya gitu ya. Apakah mereka juga ikut bangkrut? Nah, jawabannya ada di sini nih. Gitu ya. Ya sebenarnya sih nama dari jasa layanan keuangan pinjol dari Shopee itu ya Shopee PayLater kan, Shopee Pinjam. Ada Shopee-nya gitu ya, pasti berpengaruh. Tapi akan saya jelaskan di sini. Ya, ini adalah berita tentang OJK panggil SPayLater buntut aduan nasabah. Ya, ini 4 April 2024, ya bulan kemarin lah gitu ya. Nah, lalu kalau kita melihat isinya di sini, ya, di sini beritanya isinya seperti ini. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya atau disingkat PVML OJK Agusman mengatakan pihaknya meminta anak usaha dari Shopee ini memperkuat mekanisme internal dispute resolution dan lain-lain. Nah, jadi SPayLater itu adalah anak usaha dari Shopee. Ya. Berikut juga dengan S-Pinjam, sama saja ya. Jadi kalau Shopee-nya bangkrut ya anak usahanya pasti kena juga gitu loh. Oke ya, jelas ya. Nah, di grup Facebook Raja Galbay pun ada yang bertanya tentang Shopee seperti ini. Ya baru saja 14 jam yang lalu dari Mas Kasafa ini ya. Dia bilang udah bener-bener mentok, nggak tahu harus gimana lagi. Awalnya 1 APK, sekarang 3 APK. S-Pinjam, Kredivo, dan Go Pinjam. Paling gede di S-Pinjam. Bantu solusinya Kak. Apakah Shopee Pinjam aman untuk digalbay? Apakah dia ada DC lapangannya? KTP Jakarta? Apakah ada rekomendasi APK yang lebih aman digalbay yang tidak ada DC lapangan dan sebar data? Tolong bantu solusinya para suhu semua. Nah, ini orang yang baru galbay ya. Baru kenal channel Raja Galbay, baru masuk grup Facebook Raja Galbay juga kayaknya. Nah, ini wajib kita bantu nih. Yang begini ya. Oke. Nah, apakah S-Pinjam ada DC lapangannya? Kalau kata saya nggak ada. Ya, kalau kata saya tidak ada. Mari kita lihat kesaksian dari orang-orang yang galbay S-Pinjam juga. Oke, di sini. Ya. Shopee aman, saya Jakarta udah galbay mau 1 tahun nggak ada DC-nya tapi data masuk Slick ya. Kalau data masuk Slick itu ya sudah, kita nggak bisa kredit-kredit lagi. Malahan itu bagus ya, mungkin yang di atas itu ingin menyelamatkan Anda. Jangan kredit-kredit lagi, jangan bikin pusing yang lainnya. Sudah itu saja, galbay itu saja gitu loh. Ya oke. Nah, Shopee aman. Ya tidak ada DC-nya. Nih 1 tahun udah galbay 1 tahun nggak ada DC-nya. Oke, lalu dari Mas Muhammad Rifai, Shopee aman saya 19 juta. Aman, nggak ada DC lapangan. Lalu dari Ahmad Tamam, aman. Gue Shopee total 23 juta, udah 3 tahun galbay, akun Shopee dihapus, dikirimin pesan via Gmail. Nah, itu auto lunas ya. Nah, ini.
Berapa teror, berapa lama Kak? SPLetter-nya juga enggak. KTP Jakarta juga enggak Kak. Nah, ini mana nih balasannya? Ada nggak orangnya nih? Ah ini ya, aman, enggak hubungi kontak lain. Aman, tidak sebar data, tidak keluar kondar, malahan akun Shopee-nya dihapus. Ya, atau auto lunas. Oke, selanjutnya, kalau takut sama DC untuk Kredivo dibayarkan aja. Kalau yang lain kalau bayarkan aja. Soalnya kalau Kredivo kadang telat sehari aja DC sudah nongol. Ya, ini itu sebenarnya saya agak-agak kurang setuju gitu ya. Karena ketika membayarkan yang ada DC lapangannya, itu nanti kita akan pinjam lagi ke depannya, di masa depannya gitu ya. Seberapa kuat pendirian Anda atau janji Anda atau sumpah Anda untuk tidak minjol lagi? Wis, gila. Ya, kalimatnya seberapa kuat sumpah Anda untuk tidak minjol lagi di masa depan? Kalau sangat kuat sekali, ya sudah, Raja Galbay bisa apa? Saya hanya bisa memberikan kenyataan bahwa Galbay dipinjol itu aman walaupun ada DC lapangannya. Ya, kesana-sananya itu di luar dari kehendak saya, di luar dari kendali saya. Oke, misalkan jika Kredivo langsung datang sehari itu lebih bagus malahan. Ya karena begini, karena DC Kredivo sudah tahu Anda tidak ada uang, tidak bisa ditagih lagi. Daripada kucing-kucingan, hidup Anda selalu diselimuti oleh ketakutan, nunggu DC datang, masih mending selesaikan semuanya hari itu juga. Ya, DC Kredivo datang, DC Kredit Pintar datang, DC Aku Laku datang, DC HCI datang, semuanya datang ke sini. 5 orang saya presentasikan bahwa saya tidak bisa membayar, ya sudah saya akan gagal bayar gitu loh. Oh ya nggak bisa Pak ini, iya silakan Anda mau pakai jurus apapun silakan ya. Tapi saya sudah tidak bisa membayar dan saya akan gagal bayar. Anda mau nagih saya setiap hari silakan. Ya akan saya sediakan kopi, akan saya sediakan rokok 1 batang aja lah gitu ya. Silakan gitu ya, tapi saya tidak akan bayar. Mau gimana kalau gitu? Nah, ya itu baru tuh. Mantap jiwa itu. Ya, seminggu pun wah udah kelar. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya pinjam saya kok nggak jebol-jebol. Ya. Minta info dong kira-kira APK apalagi yang gampang diakses. Wis. Nah, ini ya. Jadi yang namanya Galbay dipinjol itu berbeda-beda orangnya. Ada yang takut ya, ada yang berani menghadapi. Yang berani menghadapi itu yang tadi tuh ya, aman. Gak ada DC lapangannya, aman gitu. Mereka itu sudah siap kalau didatangi DC lapangan itu, ya. Tapi tidak didatangi kan, makanya aman gitu. Ya. Ada yang minta-minta yang gampang di ACC, ada yang nungguin limitnya biar bisa kebuka. Gitu ya, macam-macam dipinjol itu. Banyak jenisnya. Nah, saya berharap Anda itu jangan menjadi jenis yang penakut. Itu yang paling berbahaya. Ya, bermain pinjol akan melahirkan beberapa jenis orang. Ada orang yang ketakutan, ada orang yang berani, ada orang yang jadi mafia pinjol, ada orang yang lupa kalau dia itu punya utang pinjol. Gitu ya, ada yang seperti itu. Nah, saya berharap Anda jangan menjadi orang yang penakut dan jangan jadi mafia pinjol. Oke, jadilah orang yang pemberani, lalu kalau bisa infokan kepada yang lainnya bahwa pinjol itu aman, ya, lalu lupakan. Jalani kehidupan Anda selanjutnya. Karena hidup Anda itu tidak berakhir pada Galbay pinjol saja. Ya, waduh, masih jauh sekali. Hai Kak, yuk sini sharing, aku bantu ke ilegal. Kalau belum jatuh tempo, aku domisili Jakarta juga. Oh, ini nggak boleh ya. Di Facebook Raja Galbay tidak ada transaksi apapun. Semuanya pure informasi tentang Galbay atau motivasi tentang gagal bayar. Tidak boleh ada yang namanya transaksi sedikit pun, seperak pun nggak boleh ada. Oke? Oh iya, SPLetter pun sebenarnya sudah ditegur oleh OJK. Nah ini ada beritanya pada 4 April 2024. Gitu ya. OJK panggil SPLetter buntut aduan nasabah. Banyak aduan masyarakat OJK panggil SPLetter. Banyak aduan dari pelanggan terkait prosedur penagihannya. Ya, kita baca sebentar ya di kompas.com saja karena isinya sama semua. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan telah beberapa kali melakukan pemanggilan atau call for meeting terhadap PT Commerce Finance atau yang dikenal dengan produk SPLetter. Hal ini merupakan imbas dari banyaknya pengaduan masyarakat terkait penagihan yang dilakukan layanan paylater yang terafiliasi dengan e-commerce Shopee tersebut.
Nah, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Agusman, mengatakan pihaknya meminta anak usaha dari Shopee ini memperkuat mekanisme internal dispute resolution atau musyawarah antara konsumen dan pelaku jasa keuangan secara internal. Tak hanya itu, Agusman juga meminta SPayLater untuk meneliti akar masalah root cause dari sisi internal maupun eksternal perusahaan terkait banyaknya pengaduan yang diterima OJK. Jadi ya sudah ditegur ibaratnya gitu ya oleh OJK. Oke. Nah, jadi aman ya Shopee Pinjam gitu ya. Selamat, saya ucapkan selamat bahwa yang galbay di Shopee Pinjam ini aman. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.